Jika Anda bukan tipe orang yang mengkonsumsi makanan berat seperti nasi di pagi hari, sajian ini tentu menjadi salah satu pilihan menu untuk sarapan. Ya, bubur ayam. Meski sama-sama berbahan beras, sajian ini seringkali dianggap lebih ringan jika dibandingkan nasi lengkap dengan lauk pauknya. Tekstur yang lembut dengan sedikit sensasi gurih, bubur ayam biasa dilengkapi dengan komponen yang ringan dan topping yang melimpah, membuat makanan ini digemari oleh semua kalangan. Bahkan menurut Taste Atlas, sebuah ensiklopedia kuliner tradisional dunia, bubur ayam menduduki peringkat ke-13 jajanan pinggir jalan terbaik dunia. Aku sering sih sarapan pakai bubur, soalnya bubur gampang banget dicarinya. Di dekat rumah juga banyak. Buat bubur udah cukup kenyang sih sampai siang. Pagi hari, karena enak aja sih, gampang dicerna juga. Kalau bangun tidur kan lebih enaknya yang mudah-mudah dicerna gitu. Jika dilihat dari sejarahnya, sebelum munculnya bubur ayam di Nusantara, masyarakat Tionghoa sendiri telah mengenal bubur sejak 2600 tahun sebelum Masehi. Uniknya, hadirnya bubur saat itu diawali dari paceklik panjang yang membuat rakyat sulit memenuhi kebutuhan dasar, yaitu pangan. Di era Kaisar Kuning atau Hunakdi tersebut, masyarakat akhirnya mencoba memasak beras dengan air yang melimpah sehingga volume makanan yang dihasilkan lebih banyak dan bisa dibagikan kepada banyak orang. Ini ada dua sumber ya yang menyebutkan. Yang pertama itu secara tidak sengaja Kaisar Huangdi ini menuangkan kuah atau kaldu ke dalam nasi. Dan ada juga yang menyebutkan secara tidak sengaja Kaisar Huangdi ini melihat pada saat ada penyajian makanan gitu, di situ dilihat juga ada nasi yang memang sudah dituangkan kuah atau kaldu. Dan pada saat dilihat itu teksturnya kan dia mengembang ya, memang belum menjadi bubur. Nah, dari sinilah Kaisar Huangdi terinspirasi untuk memerintahkan membuat makanan ya berupa bubur ini atau congee. Sejak saat itulah bubur menjadi salah satu sajian utama di Cina sampai sekarang. Tak heran dengan 50% penduduk Tiongkok memeluk agama Buddha, bubur juga menjadi makanan yang penting bagi para penganutnya. Di perayaan Hari Bodhi, dalam memperingati pencapaian pencerahan Agung Buddha, mereka merayakannya dengan banyak kegiatan. Di antaranya meditasi, mempelajari dharma, hingga membuat makanan tradisional, salah satunya bubur. Ini juga ada dua versi. Jadi pada saat itu disajikan bubur untuk Siddhartha Gautama berupa bubur yang bahan dasarnya dari susu dan beras. Jadi ada yang menyebutkan sebelum masa pencerahan, ada juga yang menyebutkan setelah masa pencerahan. Di masa Kaisar Kangxi, Kaisar dinasti Qing keempat yang memerintah pada abad ke-17, timbul warna baru pada hidangan bubur. Menu ini mulai disajikan dengan berbagai topping seperti daging, kacang, dan buah kering. Di Nusantara sendiri, kemunculan bubur memang tak tercatat dalam sejarah. Meski begitu, banyak yang menduga bahwa kehadiran bubur tak lepas dari datangnya imigran dari Tiongkok ke tanah air. Pilihan topping dan kaldu yang digunakan pun disesuaikan dengan kultur tanah air yang lebih akrab dengan ayam. Jadi ada bubur yang kuah atau kaldunya ini lebih pekat, lebih gurih, dan ada juga yang menurut saya terlihat lebih ringan dan lebih segar gitu. Jadi memang kembali ya, kalau kuliner ini kan sesuai dengan selera atau cita rasa dari masyarakat atau penduduk setempat itu sendiri. Kemudian bahan dasar makanan yang memang banyak terdapat di tempat itu. Misalnya ada yang memberikan topping cakwe, ada jenis-jenis kerupuk kan berbeda juga gitu. Dan ada yang memberikan suwir daging ayam ini dari ayam kampung gitu. Jadi itu yang membedakan ya menurut saya. Tapi secara keseluruhan rasa gurih itu memang yang dimunculkan. Seiring perkembangan zaman, bubur pun nyaris selalu identik dengan bubur ayam dan tersebar di seluruh penjuru negeri. Salah satu yang paling terkenal dan legendaris tentu bubur ayam Cikini di kawasan Jakarta Pusat. Uniknya, tempat makan ini tak hanya ramai ketika sarapan saja. Di waktu siang atau sore hari pun, tempat ini selalu padat dengan pengunjung. Hal ini membuktikan bahwa bubur tak hanya identik dengan menu sarapan pagi saja. Ciri khasnya kita
pakai telur ayam kampung, telur mentah, ditaruh di dalam bubur. Nanti kita itu telurnya bisa matang-matangnya sama bubur. Buburnya panas, jadi bisa matangnya sama bubur tuh. Itu bisa paling rasanya jadi agak creamy gitu sih, agak creamy kalau pakai telur. Sedikit berbeda dari kebanyakan, bubur di sini disajikan tanpa kuah kaldu. Meski begitu, bubur Cikini sendiri ditanak bersama kaldu ayam, sehingga rasanya pun masih terlintas di lidah penikmatnya. Dengan tambahan topping ayam, cakwe, dan kerupuk, rasa asin bubur datang secara alami dari tongcai atau asinan lobak. Yang tongcai itu dari lobak sih, lobak diolah, diasinin buat kayak asinan gitu, taburan. Kita kalau kuahnya langsung dicampur sih, langsung dicampurnya di buburnya, langsung diaduk. Kayak model pala, ada kedapala, jahe, dan lain-lain sih Mbak. Uniknya, meski kini telah menjadi makanan sehari-hari, bubur sampai saat ini masih identik sebagai makanan orang sakit. Bahkan di awal sejarah terciptanya bubur, sajian ini sudah dihidangkan untuk salah seorang kaisar Tiongkok ketika menderita sakit. Jadi pada saat era di pemerintahan Kaisar Qi, ada seorang dokter bernama Chung Yuyi. Ini biasanya menyajikan bubur untuk kaisar yang sedang sakit atau sedang dalam proses perawatan gitu. Jadi saya anggap ini ya menjadi inspirasi orang untuk memberikan bubur sebagai bagian dari konsumsi orang yang sedang sakit. Tak salah memang, pasalnya tekstur bubur yang lembut dan lembek tentu membuat mereka yang sakit tak butuh banyak usaha untuk mengunyah. Aroma bubur juga tak terlalu menyengat sehingga tak menimbulkan rasa mual bagi orang sakit. Kandungan air yang banyak pada bubur membuat makanan ini memang mudah untuk dicerna. Hanya saja hal itu akan menyebabkan orang akan merasa lapar lebih cepat dibandingkan mengkonsumsi nasi. Memang pada saat kita mengonsumsi bubur misalnya 1 mangkuk, itu artinya berasnya hanya 1/4-nya kisaran ya, dan 3/4-nya itu adalah air. Jadi artinya adalah jumlah kalori, jumlah protein, dan jumlah karbohidrat yang dikonsumsi pada saat tersebut yang memang hanya bubur berasnya atau bubur nasinya saja itu memang sangat sedikit, kemudian akhirnya bisa menimbulkan rasa lapar yang lebih cepat. Nasi ukurannya adalah 100 gram, sedangkan untuk bubur beras sekitar 400 gram. Selain itu, kandungan indeks glikemik yang tinggi membuat bubur kurang cocok bagi mereka yang sedang berusaha mengontrol gula darah ataupun terkena diabetes. Nah, itu bisa disesuaikan kembali misalnya dengan jumlah karbohidrat dalam sehari 150 gram bagi seorang penyandang diabetes mellitus. Itu harus terbagi ya dengan asupan karbohidratnya bisa dari nasi maupun bubur, beras. Kemudian juga ada konten karbohidrat lainnya itu terdapat di lauk nabati, misalnya tahu dan tempe itu juga ada karbohidratnya. Kemudian ada sayuran dan buahnya. Jadi tidak serta-merta apakah memang bubur beras itu bagus atau tidak bagus, itu kembali kepada jumlahnya sendiri.